Selamat pagi anak-anak. Kan materi tema kita ke pembelajaran yang keempat, yaitu masih subtema 3 ya. Kita awali dengan mengucap syukur dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak silakan menyiapkan buku temanya, kemudian buku catatan bahasa Indonesia ya, disiapkan dulu. Kalau perlu dengan buku catatan IPA ya, disiapkan dahulu. Sudah siap? Nah, Mister akan melanjutkan. Kita masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ya. Kita masuk di materi PPKN. Silakan dibuka buku temamu. Halaman 141 ya. Di situ kita akan berbicara masih penerapan nilai Pancasila. Di situ ada sebuah komik bergambar. Nah, itu dia komiknya ya. Jadi di gambar pertama ada seekor burung yang terjatuh dari sarangnya. Plak, burungnya jatuh. Gambar kedua, Edo melihat burung itu dan berbicara, "Ya ampun, kasihan anak burung ini. Pasti ia terjatuh dari sarangnya ini. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri." Lalu Edo menaruh burung itu kembali ke atas sarangnya. "Selamat beristirahat burung kecil." Nah, dari komik sederhana tadi kamu bisa menganalisa, yaitu pertama, Edo menolong burung kecil. Nah, kenapa kok ditolong? Karena Edo menyayangi hewan. Kenapa Edo menyayangi hewan? Karena Edo suka dengan hewan, dia bersyukur. Kenapa? Karena menyayangi hewan adalah wujud rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan. Jadi, perilaku Edo pada komik tersebut adalah penerapan sila Pancasila yang keberapa? Ayo silakan dipikirkan sebentar. Kira-kira sila keberapa? Ya, betul. Sila ke-1, yaitu bersyukur. Wujud syukur kepada Tuhan dengan menyayangi hewan. Ya. Lanjut di halaman 142. Nah, tentang bahasa Indonesia, di situ terdapat sebuah bacaan terdiri dari 3 paragraf. Bacaan itu tentang bunga melati putih. Nah, nanti kita akan berlatih membuat kesimpulan ya. Nah, bunga melati putih, yang paragraf pertama Mister baca. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Paragraf kedua, melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut, menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Paragraf yang ketiga, susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai, disambung dengan tangkai bunga.
Jadi itu tadi 3 paragraf tentang bunga melati. Kita akan membuat kesimpulan. Oke, bagaimana caranya? Kalian sudah pelajari. Di sini hanya kita mempraktekkan. Tapi Mister ingatkan dulu caranya, yaitu carilah dulu kalimat utama dari masing-masing paragraf. Ya, dari kalimat utama kamu temukan ide pokoknya. Kemudian dari ide pokok yang sudah kamu temukan baru kamu buat kesimpulan. Jadi kesimpulannya masih masing-masing paragraf. Dari kesimpulan masing-masing paragraf nanti akan digabung menjadi sebuah kesimpulan bacaan. Oke, Mister bantu. Sekarang lihat paragraf pertama. Kalian analisis, temukan kalimat utamanya. Paragraf pertama, kalimat utamanya di awal atau di akhir? Ayo silakan dianalisis atau dianalisa. Awal atau akhir? Di akhir, yang betul. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Itu kalimat utamanya. Nah, Mister cetak merah. Sudah ketemu kalimat utama. Sekarang paragraf kedua. Kalimat utamanya terletak di awal. Ya, betul. Nah, Mister cetak merah itu adalah kalimat utamanya. Untuk paragraf ketiga, kalimat utamanya ada di awal paragraf juga. Nah, itu yang Mister cetak merah. Jadi kamu sudah mendapatkan 3 kalimat utama. Tugasmu sederhanakan kalimat utama itu menjadi ide pokok. Lalu buatlah kesimpulan, ya. Nanti yang difoto dikirim ke Mister itu kesimpulannya saja, ya. Jadi kesimpulan yang kamu kirim ke Mister adalah kesimpulan yang sudah digabung. Tapi tetap kamu di buku catatanmu tetap kamu tulis, ya. Ditulis dulu ide pokoknya apa, kesimpulannya apa, masing-masing paragraf. Nanti di akhir ditulis kesimpulan bacaan. Titik 2, tinggal kamu gabung, ya, menjadi satu kalimat. Ya, jadi tidak usah lihat yang warna hitam, lihat yang merah saja, ya. Yang warna hitam boleh ditutup. Jadi lihat tulisan yang warna merah saja. Oke. Itu tugas kamu, yaitu membuat kesimpulan untuk bahasa Indonesia hari ini. Ya, kayak itu Mister akan lanjut. Mister akan lanjut ke materi IPA. Nah, di subtema 2 kamu sudah belajar perkembangbiakan hewan, ya, secara generatif atau secara kawin. Di sini Mister akan sampaikan perkembangbiakan manusia. Jadi manusia itu termasuk ke dalam mamalia karena manusia itu menyusui atau melahirkan. Mister akan fokus di pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke. Apa perbedaan pertumbuhan dengan perkembangan? Tumbuh dan berkembang itu berbeda. Jadi, tumbuh adalah proses pertambahan ukuran. Ukuran di sini apa? Ukuran kamu tambah gemuk, kamu tambah tinggi, itu tumbuh. Dan volume tubuh. Nah, tubuhmu semakin kalau orang Mister bilang dempal, berisi, berotot. Nah, itu tumbuh. Ya. Itu pertumbuhan. Sekarang yang perkembangan, perbedaannya apa? Perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Oke, itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, berbeda, ya. Nah, itu adalah proses pertumbuhan.
Di dalam proses pertumbuhan juga akan di dalamnya mengalami perkembangan. Ya. Otakmu semakin berkembang, ya. Otakmu bukan tumbuh, otakmu itu berkembang, ya. Nah, itu ilustrasinya. Jadi perbedaannya di situ ya. Terlanjut. Di dalam masa pertumbuhan, apa yang diperlukan oleh manusia supaya mendukung masa pertumbuhan sehingga pertumbuhannya menjadi lancar atau normal? Yang pertama yang diperlukan adalah kesehatan. Jelas, kalau orang sehat pasti pertumbuhannya lancar. Ya, berbeda dengan orang yang sakit. Dan gizi seimbang. Gizi seimbang didapat dari mana? Dari makanan. Jika kalian ingin tumbuh, badannya semakin tinggi, tubuhnya semakin gemuk, maka kamu harus asupan gizinya harus seimbang. Ya, banyak makanan mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, protein. Ya, harus seimbang. Oke. Jadi kesehatan dan gizi seimbang. Kesehatan bisa didapat dari vitamin atau berolahraga. Yang kedua, kebutuhan dasarnya dalam masa pertumbuhan, kasih sayang. Iya. Ya. Kamu dari kecil tidak disayang, nggak akan bisa tumbuh. Iya, tidak disayang siapa yang keimangan. Nah, jadi perlu kasih sayang. Dari mana mendapatkan kasih sayang? Paling utama kasih sayang didapat dari orang tua. Ya, yang paling dekat adalah mama. Ya, mama, kemudian papa, kemudian kasih sayang dari orang terdekat yang lain, kakak, adik, opa, oma. Nah, orang di dalam lingkungan keluarga. Kebutuhan dasar dalam masa pertumbuhan yang ketiga adalah stimulasi. Stimulasi itu adalah stimulus, merangsang. Merangsang apa? Kecerdasan supaya bertumbuh, berkembang. Ya. Kalau tidak dipancing, tidak diberi soal, nanti nalarnya tidak terlatih. Ya, seperti itu ya. Stimulus itu memancing perkembangan otak, biasanya stimulus itu. Kemampuan otak untuk berpikir. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Ya, seperti gambar anak kecil. Bagaimana caranya supaya lingkaran itu bisa masuk? Maka dia harus berusaha. Itu stimulus. Oke. Nah, untuk tahap pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Nah, tahap-tahapannya adalah sudah ada di gambar, tapi Mister jelaskan satu-satu. Tahap yang pertama dalam masa pertumbuhan kalian. Yang pertama-tama kalian akan mengalami masa bayi. Ya. Masa bayi. Masa bayi itu adalah masa kalian sejak pertama kali dilahirkan di dunia ini sampai 24 bulan. 24 bulan berarti 2 tahun. Ya. Umur 0 sampai 2 tahun disebut bayi. Dari bayi kemudian akan tumbuh dan berkembang. Pertumbuhannya disebut balita. Nah, 2 sampai 5 tahun ya. Balita singkatan dari apa? Bawah 5 tahun. Oh, berarti balita itu di bawah 5 tahun. Antara 2 sampai 5. Itu disebut masa balita. Ini sudah kamu lalui. Masa yang ketiga adalah masa anak-anak. Anak-anak ini 5 sampai 12 tahun. Nah, ini kalian masih di sini. Ya, kalian masih ada di masa anak-anak 5 sampai 12 tahun. Ya, pertumbuhan kalian masih di situ. Yang keempat, masa yang keempat adalah masa remaja. Remaja nanti 12 sampai 19 tahun. Mulai SMP sampai SMA. Ya, sampai awal kuliah itu sudah remaja kalian. Ya. Selanjutnya dewasa. Masa dewasa ditandai
umurnya mulai dari 20 tahun sampai 45 tahun. Nah, ini kalau ini Mister ada di masa dewasa 20 sampai 45 tahun. Ya, masa yang terakhir adalah masa lansia. Lansia itu lanjut usia. Ya, umurnya berapa? Lebih dari 45 tahun. Jadi 45 tahun ke atas sampai meninggal. Nah, itu. Ya, 45 tahun ke atas disebut lansia. Mungkin engkongmu ya. Engkongmu itu disebut lansia. Kalau papa mamamu jika di umurnya 20 sampai 45 tahun maka dia masih masa dewasa. Jika papa mamamu umurnya di atas 45 tahun berarti sudah masuk masa lansia, ya. Itu tadi 1 2 3 4 5 6 masa, ya. Yang kamu harus pasti lewati nanti. Di dalam 6 masa tadi terdapat proses pertumbuhan, yaitu badannya semakin gemuk, tubuhnya semakin tinggi, dan juga ada masa perkembangan. Otaknya semakin pinter, semakin cerdas, ya, gak remedian. Nah, itu ya. Kemudian suaranya juga berubah dari kecil tambah besar suaranya semakin berat. Nah, itu perkembangan, ya. Lanjut. Nah, pematangan fungsi yang Mister bilang tadi di perkembangan tadi ya, itu adalah kemampuan fungsi-fungsi alat tubuh. Di sini adalah reproduksi manusia. Jadi ciri-ciri fisik yang bisa dilihat dari pematangan fungsi organ reproduksi manusia adalah 1. Untuk laki-laki, ciri-cirinya apa? Anak laki-laki sudah matang. Ya, dimaksud matang di sini adalah organ reproduksinya sudah mulai berkembang. 1. Tubuhnya bertambah berat dan tinggi. Nah, dilihat tubuhmu bertambah berat enggak? Bertambah tinggi enggak? Ya, jangan sampai tidak. Pundak dan dada bertambah bidang. Bertambah bidang. Yang ketiga, tangan dan kaki bertambah besar. Nah, lihat tangan kakimu tambah besar atau tidak. Yang keempat, tumbuhnya jakun di tenggorokan. Nah, jakun di tenggorokan. Kamu coba raba di tenggorokanmu, ada jakunnya enggak? Sesuatu yang menonjol enggak? Itu yang disebut jakun. Kemudian suara berubah menjadi berat. Nah, kalau suaramu dulu kecil sekarang jadi berat, berarti organ reproduksimu sudah mulai proses pematangan atau perkembangan, ya. Selanjutnya, tumbuhnya rambut-rambut di sekitar ketiak. Nah, kamu cek nanti di kamar mandi, kalau mandi di ketiaknya sudah tumbuh rambut-rambut tidak. Kalau belum, ya jangan, berarti kamu masih belum. Biasanya nanti ya tunggu usia remaja. Kemudian tumbuh kumis, ya, di atas mulut kumisnya, ya, kumisnya di atas mulut bukan di atas hidung. Biasanya tumbuh kumis. Kemudian ada lagi biasanya tumbuh rambut di sekitar alat kelamin. Nah, itu tanda-tanda bahwa alat reproduksi, organ reproduksimu sudah masuk tahap pematangan, ya. Dan selanjutnya tumbuh jerawat. Nah, cek kamu udah jerawatan atau belum. Nah, ciri-cirinya nanti kamu akan mengalami itu, ya. Kemudian untuk yang perempuan, ciri-ciri fisik yang bisa dilihat adalah yang pertama, tubuhnya juga bertambah berat dan tinggi, sama seperti laki-laki. Yang kedua, pinggul mulai membesar dan melebar. Nah, pinggul. Yang ketiga, suara berubah menjadi merdu, ya. Kalau perempuan, perubahan suaranya jadi merdu, ya, bukan berat. Yang keempat, tumbuhnya rambut-rambut di sekitar ketiak, sama. Kalau perempuan di sekitar ketiak dan di sekitar kemaluan, ya. Dan
Tidak ada kumisnya loh ya kalau perempuan. Kalau ada mungkin itu bukan kumis, cuma rambut-rambut tipis. Yang selanjutnya tumbuh jerawat juga. Jadi di laki-laki dan perempuan jika masuk pematangan fungsi organ reproduksi manusia ditandai tumbuhnya jerawat. Biasanya tumbuhnya di pipi. Nah, nanti. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan pada saat masa pubertas? Pubertas itu pematangan organ reproduksi, itu disebut pubertas. Cara menjaga kesehatannya pada masa-masa pubertas: 1. Melakukan pola hidup sehat. Paling gampang olahraga. Yaitu menjaga pola hidup olahraga, makan makanan yang bergizi dan sayur dan terutama buah. Yang kedua, mandi secara teratur minimal 2 kali sehari ya, pagi sama sore. Jangan pagi mandi 2 kali, enggak boleh ya. Di sorenya enggak mandi lah. Jadi mandi secara teratur pagi dan sore. Yang ketiga, mencuci muka secara teratur. Ini dia, mencuci muka secara teratur. Terutama jika tumbuh jerawat. Nah, kalian harus rajin mencuci muka dengan secara teratur. Yang keempat, nah bagaimana cara menjaga kesehatannya? Rajinlah memakai pakaian yang bersih ya. Kenapa? Karena pakaian kotor banyak mengandung kuman. Yang kelima, rajin mencuci rambut secara teratur atau rajin keramas ya. Itu adalah 5 cara menjaga kesehatan atau tingkah laku di masa pubertas. Selanjutnya adalah mengarahkan anak-anak ke hal-hal positif. Jadi pada saat kalian masa pubertas atau pematangan organ reproduksi kalian, kalian harus mengarahkan hal-hal ke arah-arah yang positif. Bagaimana caranya? 1. Kamu harus memilih teman yang baik. Ya, memilih teman yang baik. Yang kedua, nah, harus menggunakan aplikasi sosmed dengan bijak, ya. Nggak boleh asal-asal hal-hal pribadi diupload. Harus bijak, ya. Yang ketiga, pilihlah hobi yang positif atau melakukan aktivitas positif. Ya, nggak boleh nganggur. Cari kesibukan yang arahnya positif. Yang keempat, nah ini yang penting, dengarkan dan patuhilah nasihat orang tua. Ya, itu yang penting. Jika tidak, nanti takut salah jalan. Jadi harus mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Dengan yang terakhir, yaitu bentengi diri dengan agama. Ya, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin baca kitab suci. Ya, itu cara-cara supaya kita mengarahkan diri kita ke arah positif pada masa-masa pubertas, yaitu masa pematangan organ reproduksi manusia. Oke, itu yang bisa Mister sampaikan untuk materi subtema 3 pembelajaran 4 ya. Oke, sekian materi yang Mister sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa anak-anak yang dikirim ke Mister tadi yang bahasa Indonesia saja ya. Oke, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.